Nuwun sedulur semua, dimanapun penjenengan berada, jumpa lagi dengan saya Tubagus Purnama. Semoga penjenengan semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan dijauhkan dari mara bahaya. Dan yang terutama, semoga semua makhluk berbahagia. Salam sejahtera buat kita semua. Dalam video kali ini, saya ingin memberikan ciri-ciri jiwa yang murni atau orang yang sudah mengalami pemurnian jiwa. Memang selama dalam kehidupan ini agak sulit untuk tercapainya, tapi yakinlah bahwa semuanya akan dapat memenuhi pemurnian jiwa. Karena pemurnian jiwa adalah jalan keselamatan yang sesungguhnya. Bagaimana isinya? Monggo kita simak bersama. Baik, sedulur, ada 5 ciri-ciri orang yang sudah mengalami pemurnian jiwa atau jiwa yang murni, atau kalau orang sekarang bilang sudah mengalami pencerahan. Dan kegunaan dari orang yang sudah mengalami jiwa yang murni atau pencerahan ini adalah satu, untuk jalan keselamatan yang sejati. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk pengobatan diri sendiri. Jadi dengan adanya jiwa yang murni ini, kita akan dijauhkan dari segala macam penyakit. Nah, apa saja ciri-ciri orang yang sudah mengalami pencerahan atau jiwanya sudah murni? Ya, jiwa murni ini sangat dipengaruhi oleh pikiran, atau orang bisa dikatakan alam bawah sadar, alam sadar, dan alam setengah sadar. Ini sangat berpengaruh kepada jiwa dan mental penjenengan. Nah, orang yang sudah mengalami jiwa yang murni atau pencerahan ini akan dijauhkan dari 5 hal. Baik itu di dalam pikir alam bawah sadar mereka, alam sadar mereka, dan alam setengah sadar mereka. Sudah hilang dari 5 perkara ini. Yang pertama, sudah hilang dari luka batin. Nah, ini kedengarannya sulit karena setiap orang mempunyai luka batin. Bagaimana cara mengatasi luka batin? Sembuhkan diri sendiri dengan ketenangan, menyenangkan diri sendiri, melupakan hal-hal yang melukai kita. Kita doakan yang terbaik buat mereka, karena bisa jadi orang-orang yang memberikan luka batin itu adalah guru bagi penjenengan untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi, untuk kesiapan mental dan jiwa penjenengan. Jadi tidak ada gunanya penjenengan menyimpan luka batin terhadap seseorang atau terhadap keadaan suatu tertentu yang berkepanjangan, karena itu hanya menjadi beban negatif bagi diri penjenengan sendiri. Nah, itu yang pertama, luka batin. Pikiran, alam bawah sadar, alam sadar harus dijauhkan dari itu. Kemudian yang kedua adalah watak angkara.
Angkara ini bisa dikatakan emosional terlalu tinggi. Kalau orang yang mudah emosi, ini jiwanya belum murni, belum bersih. Maka dari itu, kita singkirkan watak angkara yang ada dalam diri kita. Kalau orang Jawa bilang, itulah kita harus mengendalikan raksasa yang ada dalam diri kita, yang disebutkan angkara tadi. Angkara itu sama dengan buto atau raksasa yang menguasai diri kita kalau kita tidak bisa mengendalikan. Tapi kalau kita bisa mengendalikannya, maka angkara itu akan menjadi sahabat yang baik. Jadi cobalah untuk menghilangkan watak angkara. Kemudian untuk yang ketiga adalah karma, perbuatan kita. Jadi seringkali kita berbuat yang tidak sengaja maupun disengaja itu menyakiti orang. Nah, itu akan menimbulkan rasa kebersalaan, rasa penyesalan, rasa berat yang ada dalam pikiran kita. Nah, itu harus kita murnikan, kita singkirkan. Dengan cara apa? Kita balik dengan dharma. Kita berbagi kepada sesama, kita berbuat baik kepada sesama, maka tadi yang ada karma tadi, yang merasa karma buruk, maka akan berganti pelan-pelan. Nah, kemudian untuk yang keempat adalah kehidupan di masa lalu kita. Disadari atau tidak, orang Jawa itu percaya reinkarnasi dan inkarnasi. Kita harus bisa mengingat kalau kita sekarang sedang menderita, itu artinya kita menuai beban dari masa lalu kita. Sama seperti karma tadi. Di kehidupan ini kita harus menebusnya. Jadi dengan cara apa kita bisa menghilangkan rasa itu? Dengan cara, kalau saya menderita sekarang, artinya saya di kehidupan masa lalu banyak kekurangan, maka akan saya rubah kehidupan saat ini menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih bermanfaat bagi sesama. Karena kita hidup sekarang ini adalah meneruskan evolusi jiwa kita sendiri, yang dari masa lalu sampai masa sekarang kita diturunkan ke bumi. Mungkin ke depan juga kalau kita ini belum selesai, maka jiwa kita saat ini belum bisa murni, belum bisa diselamatkan, maka besok juga akan reinkarnasi lagi untuk menyelesaikan. Nah, terkadang dilahirkan itu lupa akan masa lalu, sehingga orang yang sudah tercerahkan, orang yang bermain spiritual akan tahu dengan apa. Bukan berarti bisa melihat masa lalu, tapi melihat kehidupan sekarang yang dia rasakan itu adalah hasil dari kehidupan di masa lalu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah kekuatan kegelapan. Nah, jangan lupa bahwa di alam ini selalu ada dualisme, ada hitam putih, ada baik buruk, ada jahat dan baik, ada malam terang, gelap. Itu selalu ada dualisme. Maka kekuatan kegelapan ini akan selalu seimbang dengan kekuatan yang terang. Jadi kita jangan sampai terlena dalam kekuatan kegelapan, sehingga kekuatan kegelapan menguasai kita, maka kita sendiri yang akan terjebak, sehingga kita tidak bisa diselamatkan dan kita harus mengulangi lagi di kehidupan
yang akan datang dengan yang lebih baik. Kalau kita bisa menyadari sekarang, itu akan lebih baik sehingga kita memenuhi jalan keselamatan. Nah, inilah sedulur 5 unsur pokok yang harus kita obati agar jiwa kita menjadi jiwa murni atau bisa dikatakan jiwa ilahi. Dan kelima unsur ini sangat erat dan berkaitan dengan kehidupan kita sekarang. Maka dari itu kita harus menyingkirkannya baik dari dalam pikiran, alam bawah sadar, alam sadar maupun dalam tindakan. Jadi jangan sampai kelima unsur ini menguasai diri kita, tapi kita yang harus menguasainya, bahkan kalau bisa kita melenyapkannya. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap terus dukung channel ini agar dapat berkembang. Akhir kata, saya dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, 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 Matur nuwun.